Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wujuhul i'rab utawi iki iku macam-macam i'rab atau aspek i'rab. Qauluhu ta'ala wadhkuru abdana Ayyub. Lafad wadhkuru abdana iku adfun diatofkan ala qawlihi, ataf kepada firman Allah wadhkur abdana Dawud. Jadi ada wadhkur abdana Dawud lalu wadhkur abdana Ayyub. Min atfi jumlatin termasuk kategori mengatofkan jumlah ala jumlah kepada jumlah. Jumlah atof kepada jumlah. Abdana Ayyub itu i'rabnya bisa badal, bisa ataf bayan. Wa Ayyub lafan Ayyub iku atfu bayan au badalun atau jadi badal min abdina, badal dari lafan abdana. Badal kullin minkul yakni badal kul minkul. Qaulu firman Allah Ta'ala anni massani yadurru. Massani fi'il maf'ul, adurru fa'il. Mansubud dinasobkan binaz'il khafid. Nasob karena membuang huruf jer. Aslinya bi'anni. Bi'anni massaniyad durru. Sehingga jumlah anni massaniyad durru itu aslinya mahal nasob karena membuang huruf jer. Namanya mansub binaz'il khafid. Hikayatan menghikayatkan likalamihi dawe Ayyub alladzi rupani kalam nadahu. Nang ngene lho Mas, penak Mas. Nadahu yang menyeru sapa Ayyub hu ing Allah, bermunajat mengeluh bisa babihi karenanya. Walau lam yahki qawlahu, andai tidak menghikayatkan ucapannya, laqala tentu Allah berfirman, bi annahu massahu. Bukan anni massani, tapi annahu balik kepada Ayyub, domirnya ya. Kalau bukan model hikayat, li annahu ghaib, karena lafad wadhkur abdana Ayyub itu kalau dibuat domirnya ghaib huwa. Rahmatan minna wa dzikra, karena berarti maf'ul li ajlih. Rahmatan lafad rahmatan nasab maf'ul li ajlih. Wa mithluha adalah seperti rahmat juga maf'ul li ajlih. Wa dzikra lafad dzikra, guna menjadi peringatan, menjadi pelajaran. Maksudnya kami menceritakan itu semua li rahmatina iyyahu, karena kasih sayang kami kepada Ayyub. Waliyatadzakkaru, dan agar mengambil nasihat, mengambil pelajaran arbabul uqul, orang-orang yang punya akal sehat. Pelajaran tentang apa? Bima, tentang sesuatu yahsulu yang bakal hasil lis-sabiri, bagi orang yang mau bersabar, minal fadli yakni anugerah, wal ajri dan pahala. Di sini itu salah satu contoh santri yang enggak terlalu cerdas tapi telaten sabar, itu Mas Anis, Dr. Anis yang Kediri itu, sekarang punya pondok. Dia enggak terlalu cerdas tapi sabar, telaten. Teman-teman alumni sini kayak Dr. Arif Zamhari, menantunya Kiai Muzadi, dulu di sini juga. Banyak yang keterima S2 itu beasiswa. Anis enggak keterima beasiswa, keterimanya mandiri. Terus matur am kula keterima mandiri nyangono ae.
berarti bayar. Tapi gitu telaten, sabar, ngerjakan tugas telaten. Setelah taman S2 ada pengangkatan pembibitan dosen. Nah, yang lain-lain keterima pembibitan berarti harus ikut pendidikan sekitar setengah tahun apa karena pembibitan. Yang Anies langsung keterima dosen, langsung keterima PNS-nya. Itu loh buah orang sabar, meskipun nggak terlalu cerdas. Ya, supaya orang-orang berakal sehat bisa mengambil nasihat pelajaran tentang apa yang bakal diraih oleh orang yang sabar. Minal fadli, meraih anugerah Allah, wal ajri, dan pahala. Qauluhu ta'ala, wa khud biyadika dirsa. Wa khud ini atfun atof ala urukut, atof kepada urukut. Au ala wahabna, atau atof kepada lafad wahabna. Bitakdiri dengan mentakdir kalimat qulna khud biyadika. Itu qala al-alusi wal awalu, i'rab yang pertama dianggap atof kepada urukut, aqrabu lebih dekat lafdun lafadnya, wa huwa ansabu maknan, i'rab seperti ini lebih sesuai maknanya. Fa innal hajata ila hadzal amri la takunu illa ba'da sihhah wa i'tidalil waqti. Sungguh hajat kepada masalah ini, ambil segenggam rumput untuk mencambuk istrinya, hajat kepada hal ini tidak ada kecuali setelah sehat. Kalau Ayub masih sakit gudikan, ya belum perlu melaksanakan sumpah. Dan kalaupun istrinya ngambek, ya pantas wong memang sik gudikan. Jadi butuh segenggam lidi untuk mencampur istrinya, itu kalau sudah sehat. Nah, sehat itu setelah mandi, air yang nyumber karena jadi memang pantasnya atof ke urukut. Urukut birijlik, terus wakhud diksan. Jadi hentakkan kakimu ke tanah biar nyumber, dan setelah kau mandi sembuh, lalu ambillah segenggam lidi. Yang benar atofnya wakhud biyatika dirsan, itu atof kepada urukut birijlik. Paham ya? Wa'tidalil waqti, enggak mungkin ya nyambung istri itu kecuali setelah sehat dan setelah waktunya normal. Lataifut tafsir al-latifatul ula fi qissati Ayyub alaihi salam, kana qad hasala lahu naw'ani minal bala. Dalam kisah Ayyub alaihissalam itu menimpa, terjadi bagi Ayyub dua jenis ujian, dua jenis bala. Yang pertama al-masyaqqatus sadidah, kehidupan berat, masyaqqah, ekonomi berat, tantangan berat. Bisa babi zawalin ni'am wal khairat, sebab hilangnya berbagai kenikmatan dan berbagai macam kebaikan. Awak loro, remek kabeh, anak bojo podo mulih, pulangkan saja. Untu loro, tangga tuwek, gak nyekel duwek, godiken, wah, pol-polan. Ini benar al-masyaqqah as-sadidah. Jadi lemekur oleh surat, wes mas selesai di sini.
Wah, enteng. Ngene caca uling nyapo. Ya salahmu dhewe ngono dipikir. Ujian enteng. Dan ternyata nggak lama kemudian datang juga kan jodoh gitu. Buah dari kesabaran. Wa husulul makruh, dan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Wal alamus jadid, rasa pedih yang sangat fil jismi, di dalam tubuh. Walamma kana kullun minhuma, dan ketika masing-masing dari kehidupan berat plus ditambah loro, ya wis ekonomi buyar, kena PHK plus loro kudiken, dan karena masing-masing dari dua hal itu qad lahiqa bihi, benar-benar mengenai menimpa Ayub, wa asabahu durru, dan mara bahaya menimpa Ayub, bisa babi karena penyakit tadi, ahaduhuma maddiyun wal akharat jasadiyun. Ujian yang pertama bersifat material, bangkrut, nyambut kaya angel, kena PHK, ya, omah disita bank, itu balak mati, ujian material. Yang kedua, wal akhir jasadi, balak ujian yang berupa fisik, awake loro kudiken, duit entek awak sehat saya iso nyambut gawe Mas. Awak loro nyekel duit sik lumayan. Iki ra nyekel duit awak loro bojo pure ngene piye lho bil. Zakar, maka nyebut Allah fil ayatil karimah lafzaini, dua lafaz. Pertama an-nusbu wal azab. An-nusbu payah karena ekonomi, ya, susah payah karena ekonomi, tersiksa karena penyakit. Jadi tertimpa an-nusbu wal azab. Azabnya itu karena penyakit, an-nusbu hidup susah karena krismon, ya. Liyuqabila bidzalika ad-durral ladzi asabahu, agar hal itu sepadan dengan mara bahaya yang menimpanya. Fannusbu ad-durru fil jasad wal azab al-bala fil ahli wal mal. Yang mananya yang namanya susah payah tadi, mara bahaya yang menimpa fisik, dan azab tersiksa, bala ujian menyangkut keluarga minggat, dan krisis harta, atau dibalik, krisis harta itu an-nusbu, azab itu karena penyakit, macam-macam lah. Al-latifatu tsaniyah, wasafallahu nabiyahu Ayyub alaihi salam bis sabri, wa asna alaihi biqaulih inna wajadnahu sabira ni'mal abd innahu awwab. Allah memberi predikat kepada Nabi Ayub dengan predikat sabar, dan Allah menyanjung kepada Ayub dengan kalimat inna wajadnahu sabira, kami dapati Ayub benar-benar sabar. Padahal Ayub itu yang mengeluh, ya Allah, masaniyat duru, ya nopo kula ni remak ni loro kabeh ayah. Wong mengeluh itu lo masih disebut sabar. Mengeluh pun kalau kepada Allah,
munajat kepada Allah, mintanya kepada Allah, itu tidak salah. Ya, kalau itu mengeluh tidak menghilangkan status sabarmu. Kalau itu minta tidak menghilangkan status syukurmu. Kadang wong sing rodok kemediten opo wong mengeluh ya sabar ya turun sabar. Lelek sabar ya gak usah mengeluh. Untuk rompal terus tabrakan alhamdulillah bener sabar. Bojo pegat, njaluk pegat alhamdulillah. Bojo mati alhamdulillah. Emang ngono bil. Tasawuf tingkat tinggi. Bojone mati barang alhamdulillah. Apa? Lo. Bahaya. Pranikah ngentek-ngenteki. Pasca nikah ya sih ngentek-ngenteki mah. Insyaallah ma'an Ayub disebut sabar. Padahal si Ayub itu karena qad istaka ila rabbih. Dia benar-benar mengeluh. Wong mengeluh kok disebut sabar. Minadurri mengeluh dari mara bahaya. Alladzi asabahu yang menimpanya. Di mana keluhannya? Anni massaniyat nurru. Wa qala huna massaniyas syaitanu binusbiw wa adab. Fatalla dzalika ala anna syaqwa ila Allah la tunafi as-sabr. Hal ini menunjukkan bahwa mengeluh itu kalau kepada Allah tidak menafikan, tidak menghilangkan status sabar. Jenenge tetap sabar meskipun nangis mengeluh. Paham ya? Bukan berarti sabar ini kena musibah terus guyu. Nyapa ambil guyang-guyu bojoku mati ya. Wah, itu ora sabar kowe. Iku celukne Pak Pur. Pak Pur pedot. Asal. Waqad qala Yaqub. Benar-benar Yakub juga pernah mengeluh. Enggak apa-apa nabi-nabi mengeluh. Ya sama nek bahas tasawuf ojo kemediten ya. Mengeluh ora oleh ojo ngono lah. Nabi-nabi juga mengeluh wajar itu manusiawi. Apa Yakub berucap? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku hanyalah mengeluhkan, mengadukan bathi susah payahku wa huzni dan kesedihanku ilallah. Aku mengeluhnya hanya kepada Gusti Allah. Nah kalau mengeluh pada manusia memang enggak baik. Barangkali zaman nanti nikah, orang tua menikahkan sampean sudah habis jutaan. Maka bersepakatlah dengan istri, wes soro kayak apapun orang tua mertua enggak usah dengar ayo rasane wong loro. Baru ekonomi rada lancar, suan wong tua mertua karo ngaturi duit 200.000 karo kula. Jadi wong tua mertua ruwe uripmu penak. Ojo kowe mantun tek sak pirang-pirang. Bareng gendeng-gendeng bocor yo njaluk. Keran pedot yo nyaluk maneh. Tuku botrek yo bocah kok. Jadilah bermental tahan banting. Terus sekiranya mungkin umumnya istri itu lebih memilih mandiri daripada hidup di hotel mertua. Ya, Gembil harus paham. Jadi mas, saono mas, ngontrak sih, masih elek-elek sing penting merdeka, bebas. Itu. Gimana Pak ya? Merdeka lah. Nah, ngono kandang kira berarti. Walihada karena inilah matahahullah
Allah memuji Yakub. Oh, memuji Ayub biqauli dengan firman-Nya, ni'mal 'abd innahu awwab. Sebaik-baik hamba si Ayub. Sungguh Ayub orang yang sering kembali bertaubat kepada Allah. Walau kanati syakwa ila Allah Ta'ala tunafis sabra lamastahaqqa hadza tsana. Andai mengeluh kepada Allah itu menafikan, menghilangkan status sabar, menghilangkan predikat sebagai orang sabar, tentu Ayub tidak berhak mendapatkan sanjungan ini. Nyatanya kan tetap disanjung kan? Ya, berarti boleh mengeluh kepada Allah. Berdoa pada Allah ya ojo izin. Ya Allah, kula njaluk sugih ya Allah. Kula nyuwun mbak sing ayu niku, aja izin. Ya lek banter ku krungu kancamu izin. Iki bengi-bengi sepi-sepi mari tahajud. Dadak njaluk Gusti. Kula nyuwun sing niku lho, sing niku. Terang-terangan ae ora usah izin. Wong karo pangerane kok izin nyapa. Iya, los tanpa rewel kan. Wes pokoke ndonga ning Allah pol-polan. Gaspol remblong. Ya, gaspol remblong. Wong ning pangeran. Njaluk polno ae. Al-Latifatus Salisah. Latifah yang ketiga. Qauluhu ta'ala anni massani syaitan. Asnata durra alladhi asabahu fi jismihi wa ahlihi. Ayub menisbatkan mara bahaya yang menimpa fisiknya, keluarganya, dan aset-aset hartanya, itu dia nisbatkan kepada setan. Padahal semua ujian kan dari Allah. Tapi elek-elek setan, matan setan. Padahal takdir elek apik kabeh teko Allah. Bareng elek disebut setan. Apa itu? Itulah adab. Ya, ada adab syariat, ada hakikat. Kalau hakikat qul kullum min indillah, katakan semuanya itu dari Allah, itu hakikat. Khairihi wa syarrihi min Allah, itu hakikat. Tapi adab syariat ora apik, bil nyapa zaman perkataan takdir. Ini bojomu mau kamplengi nyapa iki? Takdir. Nyapa rapi lurune? Takdir. Nyapa turah-turura nyambut gawe? Takdir. Ngene iki ra oleh. Barang elek-elek mau arani takdire Gusti Allah, ya. Suwe-suwe cekel ndasmu karo fikril. Kamplengi kan kiwa tengen. Ganti takon, salahku apa? Nyapa ngampleng aku? Takdir. Adab iki lek apik aranono kuwi Gusti Allah, lek elek setan utawa salahmu dhewe. Kalau sampean gak iso ngono, kesantrianmu diragukan. Karena kalah karo jin. Jin sing rada mlebes-mlebes, bedik-bedik, begetun-begetun. Itu ternyata ngerti adab syariat itu. Ya. Apa? Surat jin itu. Wa anna la nadri asyarrun urida bimang fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Kami jin muslim itu enggak tahu. Asyarrun urida bimang fil ardi. Bencanakah yang akan menimpa penduduk bumi? Dikehendaki ya, pakai majhul. Kami enggak tahu bencanakah yang dikehendaki akan menimpa penduduk bumi, am arada bihim rabbuhum rasyada, atau Allah Tuhan mereka menghendaki kebaikan buat mereka.
kalimat Tuhan menghendaki kebaikan itu kan barang api-api. Maka Allah disebut am arada bihim rabbuhum. Fa'ilnya Allah disebut. Tapi ketika syarrun barang enggak api, fi'ilnya dibuat majhul. Asyarrun urida bimang fil ardi. Apakah suatu yang jelek tidak baik dikehendaki? Padahal semua yang menghendaki ya Allah. Itu loh namanya tata krama. Ya, adab. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat, kau beri hidayah. Memberi nikmat, memberi hidayah itu barang baik-baik. Kau, Allah kau itu disebut an'amta. Tapi ghadab, maghdub, murka itu enggak baik. Sesat, dolin, dolalah itu enggak baik. Allahnya enggak disebut. Ghairil maghdubi 'alaihim. Padahal kalau kalimat itu dibuat linier, harusnya begini, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil ladzina ghadibta 'alaihim walal ladzina adlaltahum. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat ya Allah, bukan jalan orang yang kau murkai, bukan pula jalan orang yang kau sesatkan. Kalau dibuat sama kan gitu. Ya, tapi sungguh itu hakikat yang tanpa adab syariat. Adab syariatnya baik-baik Allah disebut an'amta 'alaihim. Ketika enggak baik jangan disebut ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau hakikat dolalah menghidayah Allah semua. Ya, may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Dolalah hidayah Allah semua. Hakikat ini Mas. Paham? Ya, jadi jangan buang hakikat, tapi jangan nggak pakai syariat. Hati keyakinan tetap semuanya Allah. Dalam pergaulan muamalah sehari-hari, pakai syariat. Ya, nenek pergaulan sehari-hari pakai hakikat, ya mau. Bojomu mau kambeling nyapa tuh Mas ngambeling aku? Takdir. So, sama dimasak nih. Kelompoknya 2 kilo. Karo lento enak mau Mas, enak mau. Akhirnya baru mau mencret. Wah, kurang ajar zaman besarnya aku kalau jangan blendi. Oh, takdir Mas. Nabi Ibrahim juga pakai adab. Huwallazi yut'imuni wa yasqin. Ya. Terus wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dialah Allah, dia yang memberi makan aku. Dia pula yang memberi minum aku. Dan bila aku sakit, dia pula yang menyembuhkan aku. Memberi minum baik, dia Allah disebut. Memberi makan baik, dia Allah disebut. Menyembuhkan baik, dia Allah disebut. Sakit enggak baik. Maka enggak menyebut Allah pas menyebut sakit. Andai dibuat sama, dia yang memberi makan aku, dia yang memberi minum aku, dia yang membuatku sakit, lalu dia pula yang menyembuhkannya. Tapi enggak duwe toto kromo. Wes paham. Jangan benturkan ayatut tahqiq dan ayatut tasyri'. Ayat yang konteksnya menerangkan adab syariat ada domainnya sendiri. Ayat yang menerangkan konteksnya konteks hakikat ada wilayah sendiri. Pokoknya gembil lek tuku sepeda motor sing model kuno ono ban jero ono ban jopo, tak jaluk ban jopo aja diteleh jero, ban jero diteleh jopo ojo. Tetap harus ada 2 ban itu. Tapi jopo yon jopo jero enggak usah kelihatan. Ikhlas bareng rasa kelihatan. Aku ikhlas. Oh, ban jero jadi ketara-ketarane nyabut itu. Adaban karena bertata krama ma'allahi kepada Gusti Allah.
Ma'a annal fa'ilal haqiqi huwa Allah. Padahal pelaku sejati ya tetap Gusti Allah Rabbul Alamin. Fal khairu wasyarru, kebaikan, kejelekan, keburukan, wan naf'u wa durru, kemanfaatan, mara bahaya, semuanya itu biyadillah, ada di tangan Allah. Tapi secara adab syariat, walakin la yunsabu syarru ilallah. Akan tetapi keburukan tidak boleh dinisbatkan kepada Gusti Allah. Wa innama yunsabu ilan nafsi awis syaiton. Akan tetapi asyarru hendaknya dinisbatkan pada diri kita sendiri atau setan. Gentle. Nyapa ora lulus salahku dhewe. Kalau pancen dapat sinau. Nyapa ndonga ora mandi-mandi. Ya pancen salah kula dhewe. Kula tasik sedereng belajar usuli fardhu subhi. Tak kira seratus fardhu subhi tak. Ya. Ojo fardhu subha ya. Walihada ra'al adab fi dzalika. Karena itulah Ayub menjaga tata krama dalam penisbatan itu. Fa nasabahu ila syaitan. Ayub menisbatkan sakit, ujian, musibah kepada syaitan. Wa huwa ala haddi qaul Ibrahim, dan itu sama dengan ucapan Ibrahim. Kayak begini loh Mas, bahasa modern. Itu sama. Bahasa Arabnya wa huwa ala haddi qauli. Dan dia bikin skripsi kan wa huwa sawaun bi qauli. Nah, beda banget dengan bahasa Arab kuno ya. Ada baiknya Kiai itu mengenal bahasa Arab kuno, kitab kuning, juga mengenali artikel modern, biar enggak gampang salah paham. Walladzi huwa yud'imuni wa yasqin, yang tak sebut tadi, wa idza maridtu fahuwa yasfin. Dia Allah yang memberi makan aku. Wa yasqin, dia Allah yang memberi minum aku. Wa idza maridtu, jika aku sakit, kok enggak dibuat, jika dia membuatku sakit, kok enggak ngono ya, kurang ajar deh. Jika aku sakit, fahuwa yasfin, dia pula Allah yang menyembuhkan aku. Haitsu nasabal it'am ilallah, di mana Ibrahim menisbatkan memberi makan, memberi minum, menyembuhkan, semua dinisbatkan kepada Gusti Allah. Wa nasabal marad, sementara Ibrahim menisbatkan sakit ila nafsi, kepada dirinya sendiri. Adaban karena tata krama. Tata krama itu menyangkut kepantasan. Manusia itu ada rasa, semua orang punya rasa. Dan karena ada rasa di dalam hati, maka orang jadi merasa. Ono rasa terus kroso. Terus akhirnya rumongso saya itu siapa? Terus ngrumangsani, posisionannya benar. Saya ini hanya menantu Mas. Saya memang anaknya Ki Haji Gede, tapi di sini kami santri. Posisi kami sekarang jadi adik dari mas saya. Posisi kami sekarang jadi guru, dari murid-murid TPQ saya. Nah, dalam kesemuanya kami sekarang ada di wilayah mayoritas non-muslim. Kami harus bisa membawa diri. Bagaimana di wilayah yang kami minoritas, Islam kami dan Islam teman-teman kami aman-aman saja. Itu pakai ukuran rasa. Ojo saenake dhewe. Zaman ning Bali ceramah kok iki mau patung musyrik. Berhala musyrik, ngapain tumbuhan pakai sarung-sarung, pakai kemenyan. Musyrik. Zaman parah nih karo pecalang. Bacok cangkemmu. Ono rasa terus kudu kroso. Kalau rasa itu hidup, kroso, rumongso, lalu ngrumang sani. Ya,
Jadi mauqifnya jadi pas, positioningnya pas, tindakannya pas, terukur. Ya, sampean NU, duwe maratuwa gak NU, dilalah yang kadung senenge cinta mas. Anak Wayu sampean seneng, dek ya seneng karo sampean. Nek rasido mati. Akhirnya kepaksa sampean duwe maratuwa nggak NU, isu-isu kan imami subuh. Nah, imamano apa? Kudu ngerti lah, ya. Biasanya putus pundi mriki. Ya wis iktidal, mari iktidal langsung sujud nggih. Andai zaman kunut ya kunute dhewe. Ya, iktidali rada dawa, Rabbana lakal hamdu langsung Allah madini fi man hadain. Ngono. Aja kena ngumai maratuwa. Kunut bah. Langsung mari sholat subuh. Nduk. Mau mari ngene dari apa? Kemudian nang pengadilan. Harus tahu diri lah. Silahkan Anda menjaga akidahmu, tapi jangan paksakan kepada orang lain, apalagi mertua. Qala Az-Zamakhsyari lamma kanat waswasatuhu ilaih wa ta'atuhu lahu fima waswasa sababan fima massahu Allahu bihi minan nusbi wal adab nasabahu ilaih. Ketika godaan setan kepada bisikan setan kepada Ayub dan taatnya Ayub kepada setan dalam hal yang dia bisikkan, itu menjadi sebab apa yang menimpa Ayub, menjadi sebab apa yang Allah timpakan kepada Ayub minan nusbi, yakni hidup sengsara, wal adab tersiksa. Ayub ngerti betul ini semua karena saya ikuti setan, nasabahu ilaih. Maka Ayub menisbatkan musibah macam-macam itu kepada setan, gara-gara setan. Wa qad ra'al adab fi dzalik. Ayub benar-benar menjaga tata krama dalam ucapan itu. Haitsu lam yansibhu ilallah. Di mana Ayub tidak menisbatkannya kepada Allah fi du'aihi, di dalam doanya. Ma'anahu fa'iluh, padahal sejatinya Allah pelakunya. Fala yaqdiru alaihi, dan tiada kuasa melakukan itu illa huwa, kecuali hanya Gusti Allah. Itu hakikat. Paham ya?